Ini saya minum kopi dulu biar semangat. Malaysia ini jadi tumpuan dunia. Sorry ya. Di media sosial Malaysia, sebuah unggahan viral beredar luas. Isinya membandingkan pembangunan kapal perang Indonesia dan Malaysia. Satu sisi menampilkan PT PAL Indonesia yang baru meluncurkan satu fregat merah putih, KRI Balaputra Dewa, sejak 2024 hingga target operasional 2026. Di sisi lain, Lunas Malaysia dipuji karena telah menggerakkan hingga 4 unit Littoral Combat Ship Maharaja Lela. Narasi yang dibangun sederhana, tapi menggiring opini. Indonesia lambat dan kalah, Malaysia lebih unggul. Masalahnya, perbandingan ini bukan hanya keliru. Ia salah kelas, salah konteks, dan salah sejarah. Kekeliruan paling dasar, ini bukan kapal sejenis. Netizen Malaysia lupa satu hal paling fundamental dalam dunia maritim militer. Tidak semua kapal yang disebut fregat benar-benar berada di kelas yang sama. Fregat Merah Putih Balaputra Dewa bukan fregat ringan. Ia adalah heavy frigate, kapal kombatan permukaan kelas berat. Sementara Maharaja Lela, meskipun secara politik disebut frigate, secara desain adalah korvet Gowin Prancis yang diperbesar. Artinya apa? Maharaja Lela lahir dari platform korvet 2.500 ton. Balaputra Dewa lahir dari desain fregat 6.000 ton lebih. Ini seperti membandingkan truk trailer dengan pickup yang dipanjangkan, lalu menyimpulkan siapa lebih lambat diproduksi. Perbedaan dimensi, bukan sekadar angka. Balaputra Dewa membawa filosofi kapal tempur samudra. Hull besar, endurance panjang, ruang VLS masif, radar kelas area air defense, dan integrasi sistem tempur jauh lebih kompleks. Kapal ini dirancang untuk beroperasi lintas samudra, menjadi tulang punggung armada tempur laut, menangani peperangan multidomain dalam satu platform. Sebaliknya, Maharaja Lela dirancang untuk operasi litoral, patroli kawasan ZEE, perang permukaan terbatas di sekitar perairan Malaysia. Satu kapal dirancang untuk Blue Water Navy, yang satu lagi untuk littoral dominance. Menyamakan keduanya adalah kesalahan fatal. Konteks sejarah program LCS yang sering terlewatkan. Ada fakta yang jarang disentuh dalam perbandingan ini. Program LCS Maharaja Lela bukan proyek yang berjalan mulus sejak awal. Proyek ini dimulai sejak awal 2010-an. Dana habis, desain berubah, sistem tempur kacau. Kapal pertama bahkan tidak bisa menyalakan mesin selama bertahun-tahun. Kontrak harus diambil alih negara, manajemen diganti, jadwal direset. Artinya, klaim lunas cepat membangun 4 kapal adalah ilusi timeline. Yang terjadi adalah melanjutkan proyek lama yang sempat mati suri. Perbandingan yang lebih relevan secara teknis. Mari kita luruskan kronologi. Maharaja Lela seumuran dengan KRI Raden Eddi Martadinata 331. Keduanya berasal dari era yang hampir sama. Faktanya, saat Martadinata sudah berlayar lintas samudra, latihan multinasional, dan operasional penuh, Maharaja Lela bahkan belum siap berlayar. Satu kapal sudah kenyang garam laut. Yang satu masih berada pada tahap menuju kesiapan operasional. Ini bukan sindiran, ini data sejarah. Filosofi produksi PT PAL. Lambat di awal, matang di akhir. PT PAL tidak mengejar angka cepat untuk pamer media sosial. Indonesia mengejar kemandirian desain dan sistem tempur. Balaputra Dewa bukan sekadar kapal. Ia adalah platform generasi baru yang akan menjadi dasar beberapa kapal berikutnya. Indonesia memilih bangun satu tapi matang, bukan banyak tapi rapuh. Ini strategi jangka panjang, bukan lomba status Facebook. PT PAL tidak hanya bangun satu kapal. Saat netizen Malaysia sibuk menghitung satu Balaputra Dewa, mereka lupa bahwa PT PAL membangun fregat Merah Putih seri penuh, mengerjakan kapal selam, mengembangkan OPV, LPD, dan kapal kombatan lain, serta mengintegrasikan CMS dan sensor dalam negeri Balaputra Dewa, hanyalah ujung tombak, bukan satu-satunya proyek. Dinamika narasi dan persepsi kawasan. Narasi nyinyir biasanya lahir dari satu hal, rasa tidak aman strategis. Malaysia sadar dalam 10-15 tahun ke depan,
Indonesia akan memiliki armada permukaan kelas berat dengan kapasitas VLS dan sensor jauh di atas standar regional, dan itu dibangun di dalam negeri. Bukan sekadar beli, bukan sekadar rakit. Perbandingan cerdas atau bising tak berisi. Perbandingan boleh. Kritik sah. Tapi membandingkan heavy frigate dengan korvet yang dipanjangkan, lalu menyimpulkan siapa lebih unggul, bukan analisa. Itu bising. Dan di laut, yang bertahan bukan yang paling ribut, tapi yang paling siap berlayar dan paling lama bertempur.